Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak dilahirkan pada tahun 1842 di Sabi, Pandegalang, Banten. Sejak kecil ia mendapatkan pendidikan agama Islam dari orang tuanya. Ayahnya, Kiai Haji Tubagus Abbas adalah kiai pemimpin pesantren yang hidup dari hasil bertani dan sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan dakwah dan syiar Islam di daerah Pandegalang dan sekitarnya bersama istrinya yaitu Ratu Quraisin. Secara garis keturunan, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak tidak saja berasal dari keturunan kiai pesantren, akan tetapi juga keturunan dari keluarga Kesultanan Banten melalui garis dari ayahnya. Silsilah keturunannya sampai kepada salah seorang dari 9 wali yang memiliki putra, bernama Maulana Hasanuddin Banten yaitu Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Kebangsawanan diperkuat pula oleh garis keturunannya dari sang ibu yaitu Ratu Quraisin yang masih merupakan keturunan Sultan Banten. Dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga pesantren di Kampung Sabi, Kabupaten Pandegalang, Provinsi Banten menjadi awal yang sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak. Suasana keagamaan serta bimbingan agama Islam yang diberikan oleh orang tuanya semasa kecil sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan semangat Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak untuk menuntut ilmu pengetahuan agama Islam serta mengamalkan ilmu tersebut demi kepentingan masyarakat luas. Setelah selesai mempelajari beberapa kitab dalam bidang bahasa, fiqh dan terutama akidah dari orang tuanya hingga usia 15 tahun, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak yang sejak kecil mempelajari Al-Quran dan tergolong cerdas dalam menyerap pengetahuan Islam serta pintar dalam menguasai ilmu bela diri ini pernah memperdalam pengetahuan agamanya di Cirebon dan beberapa ulama Banten diantaranya Syekh Abdul Halim Kadupausing atas anjuran Kiai Haji Tubagus Abbas. Di usia 15 tahun tepatnya pada tahun 1857, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak diberangkatkan oleh orang tuanya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut berbagai bidang ilmu pengetahuan agama di sana. Selama mukim di Mekah ia bertempat tinggal bersama salah seorang gurunya yang merupakan ulama besar Indonesia bernama Syekh Abdul Karim Al-Bantani sesuai dengan anjuran salah seorang gurunya selama di Banten yaitu Syekh Sohib Kadupinang. Mula-mula Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak belajar ilmu tafsir Quran dan fiqh kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mansur Al-Madani yang keduanya berasal dari Indonesia. Dalam bidang ilmu hadis ia belajar kepada Sayyid Amin Qutbi dan dalam ilmu tasawuf ia belajar kepada Sayyid Abdullah Jawawi. Sedangkan dalam ilmu falak ia belajar kepada seorang ahli ilmu falak bernama Sayyid Afandi Turki. Khusus dalam ilmu fiqh, ia belajar kepada Sayyid Ahmad Habasi dan Sayyid Umar Ba'arum. Setelah dewasa Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak memperdalam ilmu hikmat dan ilmu tarekat kepada Syekh Umar Bajened, ulama dari Mekah dan Syekh Abdul Karim dan Syekh Ahmad Jaha yang keduanya berasal dari Banten. Di bidang fiqh ia belajar pula kepada Syekh Abu Zahid dan Syekh Nawawi Al-Falimbani. Di samping nama-nama di atas, selama di Mekah ia juga menuntut ilmu di bawah bimbingan ulama-ulama besar lainnya antara lain, Syekh Ali Jabrahmina, Syekh Abdul Fattah Al-Yamani, Syekh Abdul Rauf Al-Yamani, dan Sayyid Yahya Al-Yamani. Bahkan selama di Indonesia, baik sebelum pergi maupun pada saat kembali dari Mekah, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak berguru dan memperdalam ilmu pengetahuan kepada beberapa ulama besar Banten diantaranya Syekh Salman, Syekh Soleh Sonding dan Syekh Sofyan. Selama berada di Timur Tengah, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak berkunjung ke Baghdad, Irak dan sempat berguru kepada ulama Mekah yang sedang berada di Baghdad yaitu Syekh Zaini Dahlan. Di sana ia pun berziarah ke makam Syekh Abdul Dodir Jailari. Sedangkan selama berada di Madinah ia berziarah ke makam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama mukim di Mekah dan Madinah, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak seangkatan dengan Syekh Khalil Bangkalan yang pada periode yang sama tepatnya sekitar tahun 1860-an menuntut ilmu di Mekah. Setelah periode mukim pertama di Mekah selama kurang lebih 21 tahun lamanya, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak kembali ke Nusantara pada tahun 1878. Dalam konteks pergerakan kebangsaan melawan penguasa kolonial, dalam salah satu keterangan disebutkan bahwa Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak menjadi salah satu Kiai Banten yang turut aktif dalam pemberontakan petani Banten 1888 yang dimotori oleh para Kiai Tarekat, diantaranya Syekh Abdul Karim, Kiai Haji Asnawi Caringin, Kiai Haji Tubagus Wasid dan Kiai Haji Tubagus Ismail. Akibat aktivitas politik tersebut ia menjadi salah seorang yang menjadi sasaran untuk ditangkap oleh Belanda. Periode tersebut bertepatan dengan periode kepulangannya dari Timur Tengah ke Nusantara. Pada tahun 1892,
Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak kembali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan kembali memperdalam ilmu di sana hingga menjelang awal abad ke-20 dan mengalami masa kebersamaan dalam kurun waktu yang sama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kedua tokoh agama pendiri dua organisasi besar di Nusantara yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selama berada di Mekah dan Madinah pada periode pertama dan kedua, ia sangat dikenal oleh para ulama baik seangkatan maupun angkatan yang lebih muda khususnya yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara yang sedang menuntut dan memperdalami ilmu di sana. Kemudian pada awal abad 20 setelah kepulangannya dari Timur Tengah, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak menulai aktivitas pendirian pesantren setelah melalui masa perintisan yang cukup panjang baik setelah melalui aktivitas dakwah dan syiar Islam sejak dari Pandegalang hingga ke pelosok-pelosok di daerah Bogor dan sekitarnya maupun setelah merintis pengajian di daerah Pagentongan. Pendirian pesantren Al-Falak di Pagentongan, Bogor oleh Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak merupakan perwujudan akhlak yang ditunjukkan oleh beliau sebagai seorang ulama yang telah mengalami perjalanan intelektual dan spiritual yang panjang di Timur Tengah untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat serta memberikan penerangan-penerangan bagi umat dalam hal keislaman. Begitu banyak kalangan yang datang untuk menjadikan dirinya sebagai guru yang dipandang memiliki kedalaman dan keluasan ilmu pengetahuan agama Islam. Dan begitu banyak pula para santri yang telah mendapatkan bimbingannya menjadi kiai, atau tokoh agama merupakan pendiri dan pemimpin pondok pesantren dan majelis ta'lim serta guru-guru agama Islam yang tersebar di berbagai pelosok di Indonesia dan mancanegara. Bahkan banyak pula para santrinya yang telah menjadi birokrat dan politisi di Indonesia. Khusus dalam konteks pergerakan, aktivitas Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak dalam gerakan kebangsaan semakin terlihat mantap ketika ia semakin banfak berinteraksi dengan para tokoh pergerakan nasional dari berbagai kalangan diantaranya Haji O. S. Cokroaminoto, Insinyur Soekarno, dan berbagai tokoh pergerakan nasional lainnya. Kemudian pada masa sebelum dan masa revolusi fisik 1945 hingga 1949, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak telah tercatat sebagai salah seorang ulama besar Indonesia yang menjadi tokoh spiritual dalam bidang kerohanian di Laskar Hizbullah yang pelatihannya berpusat di daerah Cibarusa dan pemimpin spiritual di Bogor yang senantiasa membangkitkan semangat jihad fi sabilillah melawan penjajah untuk membela dan mempertahankan Republik Indonesia. Pada masa-masa kritis ia banyak didatangi oleh banyak masyarakat dari kalangan sipil dan militer untuk meminta keberkahan atas karomah yang diyakini dimilikinya. Peran Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak tersebut langsung telah mendorong semangat dan kemantapan rakyat khususnya di daerah Bogor untuk memperjuangkan Republik Indonesia sebagai negeri berdaulat. Karena aktivitas perlawanan tersebut, pasukan Belanda yang berada di Bogor melakukan penyerangan ke Pagentongan yang mengakibatkan wafatnya 7 orang warga Pagentongan. Setelah melakukan aksi penyerangan tersebut pasukan Belanda kemudian menangkap Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak dan sebagian besar warga Pagentongan yang kemudian dipenjarakan di daerah Gilendek. Namun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas wasilah pengaruh Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak yang sangat besar di masyarakat dan dikhawatirkan dapat membangkitkan semangat perlawanan yang lebih besar lagi, maka Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak kemudian dibebaskan bersama warga lainnya. Selama hidupnya Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak yang dikenal sebagai tokoh karismatik yang memiliki pengaruh yang sangat mendalam di masyarakat, serta menjadi pusat kunjungan para tokoh politik dari kalangan sipil maupun militer, dan tokoh agama di tingkat lokal dan nasional, serta para ulama dan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka datang berkunjung untuk berbagai macam keperluan, bersilaturahmi, menuntut ilmu, meminta keberkahan, dan beramah tamah dengannya. Selama hidupnya, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak telah memenuhi fungsi sosial sebagai seorang ulama yang memberikan pengobatan dengan metode spiritual healing yaitu suatu usaha penyembuhan penyakit dengan iman dan keyakinan. Adapun gelar Falak yang selama hidupnya melekat pada Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak merupakan gelar yang diberikan oleh gurunya yang bernama Sayyid Afat Turki oleh karena kecerdasan dan keahliannya dalam menguasai ilmu hisab dan ilmu falak yang diajarkan oleh gurunya tersebut. Lah yang dikenal di Mekah dengan sebutan Sayyid Syekh Muhammad Falak. Selama hidupnya memiliki hubungan interaksi yang amat luas dan memiliki kedekatan dengan ulama-ulama besar di dalam dan luar Nusantara yang sebagian besar pernah berkunjung kepadanya di Pagentongan, seperti Syekh Abdul Halim Palembang, Syekh Abdul Manan Palembang, Syekh Abdul Qadir Mandailing, Syekh Ahmad Ambon, Syekh Daud Malaysia, Tuan Guru Zainuddin Lombok, Guru Zaini Goni Martapura, Habib Soleh Tanggul Jawa Timur, Habib Umar Alatas, Habib Idrus Pekalongan, Habib Ali Al-Habsi Kuitang, Habib Abu Bakar Kuitang dan para habaib dan kiai dari berbagai daerah lainnya di Nusantara.
Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak bin Tubagus Abbas adalah seorang ulama karismatik yang sampai saat ini makamnya masih diziarahi oleh banyak orang. Ini menunjukkan suatu bukti bahwa semasa hidupnya ia memiliki kedalaman ilmu dan pengaruh yang sangat luas ke berbagai golongan masyarakat. Pernyataan seperti itu didukung oleh pengakuan beberapa ulama besar termasuk para habib di Nusantara. Mereka memberikan pengakuan bahwa Kiai Haji Tubagus Falak merupakan seorang waliullah. Hal itu pernah disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atas, Cipayung, Habib Soleh Tanggul Jawa Timur dan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang Jakarta. Salah satu karomah Kiai Haji Falak adalah ketika 3 hari menjelang wafatnya ia sempat dikunjungi oleh para gurunya yang telah tiada, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Said Abdul Turki, Syekh Abdul Karim bahkan juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Selain itu diterangkan pula, bahwa Kiai Haji Falak sering melakukan perjalanan singkat antara Pagentongan dan Banten. Selama di Banten, ia menjadi seorang ulama besar yang menjadi pusat kunjungan berbagai kalangan masyarakat Banten. Artinya, di sana dapat dilihat tidak semata-mata seorang individu yang memiliki pengaruh luas. Tapi, jelas ada konteks kekaromahan yang dimilikinya dan diyakini khalayak masyarakat. Kiai Haji Zain adalah lelaki keturunan kelima dari Kiai Haji Tubagus Falak yang lahir tahun 1940 itu menuturkan, Abah Falak tinggi badannya sekitar 150 cm, Abah selalu memakai udeng, sorban yang dililitkan di kepala, wajahnya selalu berseri, tutur katanya lembut namun tegas dan jelas. Bahkan dikagumi oleh semua orang, baik dengan para ulama habaib dan sahabat-sahabatnya yang datang bersilaturahmi kepadanya. Abah Falak dalam berbicara selalu menggunakan bahasa Arab yang fasih, sedangkan kalau kepada santri-santri dan tamunya selalu menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Abah Falak, termasuk ulama besar yang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya karena itu sudah menjadi kebiasaan setiap pagi memakan 2 telur ayam kampung. Kemudian jalan-jalan sambil melihat-lihat pondok pesantren, madrasah, majelis talim dan masjid, tutur Kiai Haji Zain. Semasa hidupnya Kiai Haji Falak dikenal sebagai seorang yang dermawan, banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta tolong dan ia selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta pertolongan. Yang tidak kalah menarik menurut penuturan Kiai Haji Zain, bahwa apabila kedatangan tamu yang niatnya tidak bagus, maka ia seperti orang tuli. Pernah suatu saat Abah Falak kedatangan tamu yang minta nomor buntut. Pada saat orang itu mengutarakan maksudnya, Abah Falak bertanya berulang kali seolah-olah sama sekali tidak mendengar apa yang diutarakan orang itu, bahkan secara tiba-tiba, Abah Falak menyuruh orang itu pulang. Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak wafat pada waktu subuh pukul 4.15, hari Rabu tanggal 19 Juli 1972 Masehi atau tanggal 8 Jumadil Akhir 1392 Hijriah, di usianya yang ke-130 tahun di Pagentongan, Bogor. Beribu-ribu jemaah datang dari berbagai kalangan baik tokoh agama, politik dan militer serta masyarakat luas yang berasal dari dalam dan luar negeri. Hingga saat ini pesantren Al-Falak peninggalan Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak diteruskan oleh anak cucu dari keturunannya.